Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Pada pagi ini kawanku, kegiatan kita di lahan porang ya. Hari ini hari Ahad ya, hari Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022. Kita lihat pertumbuhan ini dari katak kawan, dari katak yang sedang dan super. Katak sedang dan super ini sudah mengeluarkan calon katak ya. Nah ini calon katak seperti ini. Ini sudah tunas yang ketiga kawanku ya. Tunas yang ketiga sudah keluar. Kalau terlihat daunnya yang kuning-kuning ini karena hari-hari kemarin terlambat terkena siraman air hujan. Kali ini sudah ada hujan, ini akan pulih sendiri ya. Kita lihat juga kawanku, gulma ya, gulma rumput yang menutupi lahan porang seperti ini. Ini sengaja tidak kita obatin dengan menggunakan obat rumput ya, herbisida yang kontak ataupun yang sistemik. Ini kita cukup dengan watun. Dengan watun cara manual, bekas gulma ini sengaja kita biarkan di sini supaya apa kawanku ya? Ini supaya lama kelamaan jangka panjang biarkan kering, lapuk dan membusuk, dia akan menjadi pupuk kompos alami. Sudah sering saya ungkapkan untuk budidaya porang itu yang baik, yang bagus itu menggunakan pupuk kompos, pupuk alami dari lahan kita sendiri. Sekali lagi kawanku, kita jelaskan, kita sebagai petani porang itu cukup manut ya, manut dengan alam, manut dengan alam untuk waktu tanam yang tepat. Kita lihat kawanku, tidak semuanya porang itu bagus ya. Ini kita lihat daunnya ini membusuk ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini busuk pada leher daun. Nah ini tidak kita obatin memang kawan. Ini terkena jamur yang sudah parah. Ini tidak kita obatin, kita biarkan. Kalau nanti akan sembuh sendiri ya. Kalau perlu malah kita potong seperti ini. Nah, kita potong seperti ini kawanku dengan harapan ini kan dari benih katak ya. Kalau dari benih katak itu bisa tunas yang ke-3 dan ke-4. Tunas yang pertama kita lihat seperti ini. Ini sudah mengeluarkan calon katak juga. Yang tunas kedua dia gagal. Gagalnya karena penyakit ya. Nah seperti ini. Ini tidak kita semprot menggunakan fungisida ataupun bakterisida, kita biarkan, justru malah kita potong. Ini nanti harapannya kawanku tunas yang ke berikutnya ya, yang ketiga berikutnya. Nah seperti ini kawan. Nah seperti ini sudah nampak tunas yang berikutnya. Harapan kita seperti itu. Ini nanti akan bagus pada tunas yang berikutnya. Jadi kita tidak usah panik kawan ya. Tidak usah panik di saat menghadapi cuaca seperti ini. Juga porang kita ada yang terkena larva jamur. Tidak usah panik. Kalau sudah parah ya kita potong ya. Kita potong. Ini nanti kita buang jauh kawan. Kita buang jauh, jangan sampai menular ke sebelahnya. Seperti itu ya. Kita tidak usah panik. Kita juga melihat ada pohon porang yang roboh. Apa sebabnya? Nah ini kawan, ini ketahuan. Ini kemarin juga terkena jamur. Nah lihat ini ya. Ini terkena jamur. Ini juga sengaja tidak kita biarkan, kita tidak antisipasi. Ini kita biarkan, ternyata juga sembuh sendiri ya. Ini sembuh sendiri. Jamurnya sudah kering, walaupun pohon porangnya roboh. Harapannya tunas yang berikutnya akan bagus ya. Nah ini
Ini sudah mendekati sembuh kawan. Nah ini terkena embun racun juga ya. Kita lihat seperti ini, seperti terkena air mendidih ya daunnya ya. Tapi sembuh kawan. Kita biarkan sembuh. Harapannya tunas yang berikutnya akan bagus. Nah ini belum patah kawan ya. Ini belum patah, dia kering seperti ini. Kalau yang di atas sana yang kemarin itu sudah kita antisipasi dengan menggunakan cukak kayu ya. Yang sebelah sana itu menggunakan cukak kayu. Kalau yang sini belum. Ini dari benih katak. Dari benih katak sengaja kita biarkan. Kalau yang sakit tidak kita obatin, kita biarkan secara alami seperti ini. Kita biarkan, tidak kita obatin. Begitu pula dengan pupuknya ya kawanku ya. Dengan pupuknya ini baru pupuk dasar menggunakan kohe fermentasi alam. Untuk pupuk susulan belum. Pada dasarnya porang itu kalau kita biarkan, kita tanam, kita tinggal gitu sebenarnya juga hidup kawanku ya. Hidup, yakin. Yang penting yakin ya. Yang penting budidaya porang itu yakin dan semangat. Begitu juga dengan gulma ya kawanku ya. Gulma ini kita membuangnya dengan cara manual. Kita lihat ke atas seperti ini. Nah ini kelihatan bersih. Ini kita membuanginya secara manual dengan cara diwatun. Nah ini tunasnya malah 4, sudah muncul tunas yang keempat kawan. Kita membuangi secara manual. Yuk kita lihat. Kalau tidak percaya ya, ini tidak disemprot. Nah ini tidak disemprot, jadi bekas gulma kita biarkan di sini ya. Kita biarkan di sini, nanti biarkan dia ini kering, lapuk, membusuk. Kalau sudah membusuk dia akan menjadi pupuk kompos alami. Jangan sampai kita buang jauh-jauh ya. Biarkan di sini. Seperti itu. Semua sampai atas ini kita tidak memakai racun kontak ya, ataupun yang sistemik. Baru kita kumpulkan di sini kawanku ya, seperti ini. Nah ini kita kumpulin di sini. Nanti kalau sudah membusuk dia akan menjadi pupuk kompos alami. Sengaja tidak kita buang ya. Sengaja tidak kita buang. Kita biarkan di lahan. Hari ini cuacanya kita lihat ke atas kawanku ya. Cuacanya mendung, agak berkabut ya cuaca ya. Cuaca berkabut ini bagus sekali. Bagus sekali untuk lahan porang. Jadi tidak terlalu kering. Tidak terlalu panas, cetar membahana ya. Jadi bagus lahan ini. Ini yang kemarin kita tunjukkan juga, yang 8 hari kering terlambat air, kita bantu dengan menggunakan penyiraman dari sungai. Ini sudah terlihat hijau kembali ya kawanku ya, hijau kembali, segar kembali. Kita lihat bawahnya ini tanahnya juga masih basah. Jadi ini aman, tidak kekeringan lagi. Seperti ini kawanku kegiatan kita di lahan porang, mengecek, kontrol mengontrol lahan porang. Kita lihat juga ini tanpa naungan, kita berusaha menggunakan pohon singkong ya untuk semi naungannya, supaya keringnya itu tidak terlalu. Kalau terlalu panas akan berpengaruh juga pada tanaman porang kita. Makanya kita beri semi naungan, yaitu seperti ini, daun pohon singkong ya. Pohon singkong ini juga bermanfaat untuk kita sendiri, juga untuk tanaman porang. Seperti ini kawanku kegiatan kita di lahan porang. Salam sehat, salam sukses. Yang budidaya porang semangat terus, kita sesuai
sering saya katakan, kita budidaya porang itu manut alam saja. Artinya manut alam itu kita tanam sesuai musim yang tepat. Musim yang tepat itu ya ikuti alam. Untuk penanaman sendiri kita menanam bulan 10, 11, 12 sudah. Untuk bulan Januari seperti ini waktunya waktunya pertumbuhan kawan. Waktunya pertumbuhan porang. Waktunya pertumbuhan, pembentukan umbi, pembentukan katak. Ini berbarengan seperti ini. Bareng kawanku ya. Seperti ini kawanku. Jadi seperti ini kegiatan kita di lahan porang. Kita manut sesuai manut alam. Budidaya porang kita manut alam. Kita tidak melawan alam, dalam arti sesuai musim yang tepat ya. Tanam sesuai musim yang tepat. Ini nanti kita tanam kemarin kita tanam bulan Oktober ya, Oktober mau November, jadi akhir Oktober. Ini nanti bisa kita panen yang besar-besar itu di bulan 8 ya, bulan 8 bulan Agustus, di saat musim kemarau. Yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil nanti akan kita buat 2 musim. Oke kawanku, salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nyimak channel Porang Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nuwun.